بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kaifa nurattilul Qur'an al-Karim. Pembahasan baru. Ini kita sekarang berada di pertemuan kedua dari kitab Ilmu Tajwid, Ahkamun Nazariyah wa Mulahazatun Tatbiqiyah. Kita akan membahas tentang nurattilul Qur'an. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan tartil. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Ittafaqa ulama'ut tajwid wal qira'at wa a'immatul ada. Nah, ulama tajwid dan ulama qira'at dan imam-imam ada, mereka ini satu. Jadi ulama tajwid, ulama al-qiraat, dan imam-imam al-ada. Al-ada itu sama dengan qiraat. Itu mereka semua sepakat ala anna al-Qur'an al-Karima yajibu an yutla bi kayfiyatin makhsusah. Mereka sepakat bahwasanya Al-Qur'an al-Karim wajib dibaca dengan cara khusus. Nah, bagaimana cara khusus itu? Kama unzila 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Cara khusus itu adalah sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama talaqqahu anhum al-jammul ghafir. Sebagaimana diambil dari Nabi oleh sejumlah banyak minas sahbil kiram, dari kalangan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai mereka. Walaqanuhu liman ba'dahum. Dan para sahabat mentalkinkan Al-Quran ini. Talqin itu artinya guru membaca kata per kata, kemudian atau ayat per ayat, murid lalu mengikut. Nah, itu namanya talqin. Dunama ayyi ikhlal, tanpa ada cacat. Biharfin min hurufihi, tidak satu huruf pun ada yang cacat. Wala harakatin min harakatihi, tidak pula ada harakat yang kurang. Wa hadhil kaifiyah, nah, cara khusus ini yang disebutkan tadi di atas adalah tajwidu kalimatihi wa taqwimu makharij hurufihi. Mentajwidkan kata-katanya. Jadi setiap kata yang ada di Al-Quran itu dibaca dengan tajwid, dibaca dengan bagus. Wa taqwim makhariji hurufihi, dan menguatkan makharijnya. Wa tahsin adaihi, dan memperbagus bacaannya. Bi'i'ta'i kulli harfin haqqahu, dengan cara memberikan setiap huruf itu hak-haknya. Wa mustahaqqahu minal itqan, dan mustahaknya juga. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu haqqul huruf, apa itu mustahaqqul huruf. Minal itqan wat tartil wal ihsan. Mulai dari itqan, tartil, dan ihsan. Ihsan itu artinya bagus. Wahiyal muradatu biqaulillahi ta'ala. Cara ini adalah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Jadi maksud dari perkataan Allah warattilil Qur'ana tartila
itu adalah cara-cara yang disebutkan tadi, mulai dari tajwid, kemudian mendirikan makhrajnya, menguatkan makhrajnya, kemudian memperbagus bacaannya. Ini adalah yang diinginkan oleh Allah melalui firman-Nya warattilil Qur'ana tartila. Qala Ibnu Abbas. Nah, sahabat Abbas mengatakan ai bayyinhu. Makna rattil, apa makna rattil? Artinya bayyinhu, perjelas, kata beliau. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata ta'anna fihi, pelan-pelan, kata al-Imam Mujahid. Wa qala Dhahhak, Dhahhak berkata imbizhu. Apa arti imbizhu? Artinya keluarkan, ucapkan huruf itu harfan harfan, huruf per huruf. Wafsilil harfa minal harfil ladzi ba'dahu. Ini penting nih. Tajwid itu kita mengucapkan setiap huruf itu jelas. Tidak ada satu huruf yang masuk ke huruf setelahnya, kecuali memang itu yang diriwayatkan dari Rasul. Seperti misalnya apa? Kalau yang masuk huruf sebelumnya itu bisa masuk setelahnya. Misalnya kalau ada huruf mutajanisain. Seperti apa? Misalnya qad tabayyana. Asalnya qad tabayyana. Boleh masuk qad tabayyana. Kenapa? Karena memang seperti itu periwayatannya. Nah, tapi kalau seandainya misalnya wa iz zayyana, itu harus kita jelaskan. Za dijelaskan, tidak boleh kita idghamkan za itu zal kepada zai, tidak boleh. Jadi memang harus diucapkan satu persatu, dipisah. Setiap huruf itu terpisah pengucapannya. Bukan berarti harus ada jeda seperti saktah, bukan seperti itu. وهكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seperti inilah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghayatan fit tartil wat ta'udah. Sangat tartil, kata beliau, sangat pelan. Bacaan Rasul itu sangat pelan. Wa ayatan fil itqani wal jaudah. Memang benar-benar sesuatu yang menakjubkan. Dalam hal apa? Dalam hal itqan dan jaudah. Jaudah itu artinya ke kualitas. Itqan juga sama. Jadi memang kualitas bacaan Rasul itu sangat tinggi. Wa su'ilat Ummu Salamah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya an qira'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang qiraah Rasul. Ditanya bagaimana qiraah Rasul sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا. Nah, beliau mendeskripsikan bacaan Rasul itu dengan apa? Qira'atan mufassarah. Bacaan yang jelas. Mufassarah itu artinya jelas. Nah, makanya ada tafsir itu. Mufassarah, ada mufassar, ada mufassir. Nah, mufassir itu dari kata at-tafsir. Tafsir itu dari kata as-safr. Artinya itu adalah al-bayan wal kashf. Jadi tafsir itu asalnya dari kata as-safara. Artinya jelas. Makanya dikatakan tafsir, ya, itu untuk memperjelas makna Al-Quran. Jadi qira'atan mufassaratan harfan harfan. Bacaan Nabi itu jelas, huruf per huruf. Maksudnya adalah wadihatul makhariji was sifat. Jelas makhrajnya, jelas juga sifatnya. Jadi ini adalah inti daripada tajwid itu. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muhaqqiq Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari, apa kata beliau? Wala syak, sudah tidak diragukan lagi. Annal ummata, bahwasanya umat ini, umat Islam maksudnya. Kama hum muta'abbaduna bifahmi ma'anil Qur'ani wa iqamati hududihi. Sebagaimana mereka beribadah dengan cara memahami makna Al-Quran dan mendirikan segala perintah-perintah Al-Quran, mereka juga, kata beliau, muta'abbaduna bi tashihi al-fadhihi. Mereka juga diberi pahala atau beribadah dengan cara membenarkan lafaz Al-Quran, mengucapkan lafaz Al-Quran dengan benar. Wa iqamati hurufihi, dan mendirikan huruf-hurufnya. Hurufnya itu dibaca dengan benar. Ala sifatil mutalaqqati min a'immatil qira'ah,
Nah, berdasarkan sifat yang diambil dari imam-imam qiraah al-muttasilah yang tersambung bil hadratin nabawiyyatil afsahiyyatil arabiyyah, yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati la tajuzu mukhalafatuha, tidak boleh kita selisihi. Jadi bacaan yang kita ambil dari Nabi ini kita sekarang, jangan kita mengada-ngada. Al-Quran ini itu sunnatun muttaba'ah. Nah, sunnah yang kita ambil dari orang sebelum kita. Orang sebelum kita mengambil dari orang sebelum-sebelumnya lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita seenaknya membaca Al-Quran. Misalnya sekarang sudah banyak lahjah-lahjah yang ada di negara Arab ini. Kita tidak boleh pakai lahjah Mesir misalnya. Logat Mesir nggak boleh kita baca. Nggak boleh kita baca misalnya misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak boleh kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Nggak boleh seperti itu. Walal udulu anha ila ghairiha. Tidak boleh juga melenceng dari tajwid itu kepada yang selain tajwid gitu. Tidak boleh. Wa qala aidan, nah Imam Ibnul Jazari juga berkata, falaysa tajwidu bitamdhighil lisan. Nah, apa arti tamdhighil lisan? Tajwid itu bukan dengan cara tamdhighul lisan. Tamdhigh itu artinya seperti seakan-akan mengunyah-ngunyah lidah gitu. Wala bitaq'iril fami. Tidak juga dengan cara apa? Mendalam-dalamkan mulut. Maksudnya apa? Seperti seakan-akan memfasih-fasihkan, tapi tidak fasih gitu. Wala bita'wijil fakki. Tidak juga, kata beliau, tajwid itu dengan cara membengkok-bengkokkan rahang. Wala bitar'idis sauti. Tidak pula dengan cara apa? Dengan cara membaca dengan seakan-akan suaranya itu seperti kita sedang kedinginan gitu, ada gemetar-gemetarnya gitu. Apa itu istilahnya tuh? Nah, tidak seperti itu. Wala bitamtitis syaddi. Tidak juga dengan cara memanjangkan syiddah, tasdid. Misalnya ada kata misalnya al-haqqu mir rabbik, dibaca al-haqqu mir rabbik. Tidak seperti itu. Wala bitaqti'il maddi. Tidak juga memutus-mutuskan mad. Ada tuh biasanya kan, misalnya wama anzalna. Nah, seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Nah, banyak yang dari kita yang kori-kori itu kadang sering seperti itu. Ada seperti saktah-saktahnya. Jangan seperti itu. Wala bitatninil ghunnat. Tidak juga dengan cara tatninul ghunnat. Tatninul ghunnat itu artinya terlalu menempelkan makhraj itu. Sehingga ghunnahnya itu nanti keluar suara aneh. Kemudian terlalu panjang ghunnahnya. Nah, jangan seperti itu kata beliau. Wala bihasramatir ra'at. Tidak juga dengan hasramatur ra'at. Apa arti hasramah? Hasramah ini membaca ra dengan kuat, dengan sifat syiddah. Jadi nanti seakan-akan keluar huruf ta, misalnya bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh seperti itu. Dibaca ra itu dengan sifatnya al-bainiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Qira'atan tanfiru minha at-tiba'. Nah, tabiat asli manusia itu sangat tidak menyukai bacaan ini, gitu kata beliau. Bacaan ini tabiat manusia yang normal itu tidak menyukainya. Wa tamujju al-qulub wal asma'. Seakan-akan hati dan pendengaran itu ingin muntah gitu, pengen muntah gitu dengar bacaan seperti itu. Balil qira'atu, akan tetapi qira'ah itu bagaimana? Ini intinya. As-sahlah, yang mudah diucapkan. Al-azbah, yang manis. Al-hulwah, sama. Al-latifah, yang lembut. Jadi bacaan Al-Quran itu jangan terlalu dilebih-lebihkan. Nah, kalau seandainya kita sudah belajar misalnya sifatul huruf, kemudian kita sudah belajar makharijul huruf, setelah kita bisa mengucapkan sifat-sifat dengan benar, huruf-huruf satu persatu, kata per kata, tapi masih ada bacaannya terlalu kaku. Sekarang tugas kita adalah apa? Untuk supaya bacaan itu bisa terdengar lembut, terdengar natural. Nah, itu tugas kita selanjutnya.
kita tidak terpaku pada apa? Pada teori saja gitu. Ini harus tebal segini. Kemudian huruf apa namanya rohawa itu harus ngalir segini, nggak boleh kurang sedetik pun. Nggak seperti itu gitu. Kita harus bacaan itu harus terdengar seperti natural gitu. Enak didengar. Kalau orang dengerin bacaan kita itu betah dengerinnya gitu. Karena ada yang bacaan yang terlalu kaku itu kita nggak betah dengerinnya gitu. وقال الشيخ محمود خليل الحصري ولا يكون ذلك. Nah, qiraah yang seperti itu, yang lembut itu tidak akan bisa, atau qiraah yang seperti Nabi itu, seperti qiraah Nabi, seperti bacaan Nabi, tidak akan bisa illa bi tashihi ikhraj kulli harfin min makhrajihi al-asli, kecuali dengan membenarkan, memperbagus cara pengeluaran setiap huruf dari makhrajnya yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan huruf itu dari makhrajnya yang sebenarnya. Al-mukhtass bihi tashihan. Nah, dengan kita memperbenar itu, maka yamtazu bihi an muqaribihi. Maka dia terdengar jelas berbeda dari huruf yang berdekatan dengannya. Nah, misalnya ada huruf, misalnya ada kaf dengan qaf. Kaf dengan qaf ini berdekatan, mutaqarib. Nah, setelah kita memberikan qaf haknya, sifatnya, maka qaf ini berbeda dari huruf yang dekat dengannya, yaitu kaf. Nah, qaf dengan kaf kita bedakan. Qaf tebal, kaf tipis. Qaf hurufnya jahar, sifatnya jahar. Kaf sifatnya hams, berbeda. Wa tawfiyati kulli harfin sifatahu al-ma'rufata bihi. Dan memberikan setiap huruf itu sifatnya. Tawfiyatan tukhrijuhu am mujanisihi. Nah, setelah kita berikan sifatnya, maka berbedalah dia dari huruf yang mujanis. Mujanis ini artinya satu makhraj, beda sifat. Zai dengan sin. Nah, kita berikan zai sifatnya jahar. Setelah kita berikan sifatnya jahar, maka berbedalah dengan sin. Sin dengan zai makhrajnya sama. Nah, bedanya apa? Bedanya satu. Zai itu sifatnya jahar. Setelah kita berikan jaharnya, maka zai terdengarlah zai. Sin terdengarlah sin. Seperti itu. Ma'a taisirin nutqi bihi ala hali sifatihi. Dengan apa? Dengan mempermudah pengucapannya. Pengucapannya ketika apa? Ketika memberikan sifatnya. Kemudian bentuknya juga sempurna. Min ghairi tasyadduqin wala israf. Tanpa ada memfasih-fasihkan, sok-sok fasih gitu, kemudian tanpa berlebihan juga. Wala tasannu', tidak ada dibuat-buat. Wala i'tisaf, tidak juga diremeh-remehkan. Ma'al inayati bi ibanatil huruf. Dengan apa? Kemudian juga kita perhatian penuh untuk apa? Untuk memperjelas huruf. Wa tamyizi ba'dihha min ba'd, dan membedakan yang satu dengan yang lainnya. Wa izharit tasdidat, dan membaca tasdid itu dengan jelas. Misalnya ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jelas tasdidnya. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawfiyatul ghunnat. Ghunnah itu dibaca sesuai dengan kadarnya. Jangan kurang, jangan lebih. Wa itmamil harakat. Harakat itu disempurnakan. A, I, U. Nah, jangan dibaca O. U, jangan dibaca E, I, sempurnakan. Ma'a tafkhimi ma yajibu tafkhimuhu. Nah, ditafkhim mana yang tebalkan, mana yang harus ditebal. Wa tarqiqi ma yajibu taqiquhu, tafkhimkan. Dan ditipiskan mana yang harus tipis. Wa qasri ma yanbaghi qasruh, dan pendekkan mana yang harusnya pendek. Nah, yang seharusnya 2 harakat, baca 2 harakat, jangan dibaca lebih. Misalnya kita biasanya dengar itu yang imam masjid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan, itu berlebihan. Itu seharusnya cuma 2 harakat, pendek 2 harakat, tidak lebih. Kemudian wa maddi ma yata'ayyanu madduh. Nah, dan memanjangkan apa yang wajib panjang. Misalnya wa anzalna minas samaa'i maa'a. Panjangkan sesuai dengan ukurannya. Wa ma'a mulahadhatil jaizi minal wuqufi wal mamnu'i minha. Nah, kemudian perhatikan juga
mana yang boleh berhenti dan mana yang tidak boleh berhenti. Waqaf ibtida itu penting juga. Ila ghairi dzalika minal ahkam allati wada'aha a'immatul Qur'an. Dan seterusnya, kata beliau. Wa tartilul Qur'an. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan bacaan Al-Qur'an. Kata beliau apa? Wa tartilul Qur'anil Karim, tartil yakunu ala salasi maratib. Ada 3 tingkatan kata beliau. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah at-tahqiq. Tahqiq dari bahasa itu adalah mencapai hakikat segala sesuatu. Huwa bulughu haqiqatis syai', mencapai segala hakikat segala sesuatu kata beliau. Wa 'inda ahli hadzal fan, menurut ahli ilmu ini kata beliau, ilmu tajwid, at-tahqiq adalah ibaratun an i'ta'il hurufi haqqaha, memberikan huruf itu haknya, itu tahqiq. Min isba'il mad, mulai dari menyempurnakan mad, wa tahqiqil hamz, dan membaca hamzah dengan sempurna, wa itmamil harakat, menyempurnakan harakat, wa tawfiyatil ghunnat, dan menyempurnakan ghunnah, wa bayanil huruf, memperjelas huruf, wal qiraati bi ta'udatin wa tumi'nan, dan bacaan qiraah dengan ta'udah, dengan pelan, wa tumi'nan, dan tenang. Wa yustahabbul akhdhu biha lil muallimina halat ta'lim. Nah, kemudian beliau mengatakan tingkatan ini, tingkatan tahqiq ini itu mustahab, atau dianjurkan untuk apa? Untuk dipakai oleh para guru ketika mengajar. Jadi ketika mengajar itu, tahqiq ini adalah yang paling cocok dipakai. Ketika mempraktekkan bacaan di hadapan murid-murid, itu tahqiq ini adalah yang paling pas dipakai. Karena apa? Karena pelan, hurufnya jelas, semuanya jelas, mudah didengar, mudah untuk difahami oleh murid-murid. Makanya bacaan ini dianjurkan atau mustahab. Para ulama itu menganjurkan bacaan inilah yang dipakai. Al-martabatu tsaniyah, level yang kedua adalah al-hadr. Al-hadr. Nah, secara bahasa wa huwa lughatan as-sur'ah. As-sur'ah, cepat artinya. Ma'khuzum minal inhidar. Diambil dari kata al-inhidar. Inhidar itu artinya turun. Kalau misalnya kita dari tempat tinggi misalnya, dari bukit kemudian turun, nah itu kan kita turunkan cepat kan. Nah, itu namanya al-inhidar. Nah, cepat. Nah, karena ada gaya gravitasi, kemudian kita tertarik ke bawah. Wastilahan, secara istilah, huwa idrajul qira'ati wa sur'atuha mura'ati tajwid. Tajwid terjaga cepat. Itu artinya mempercepat qiraah, ma'amat hukum tajwid tetap terjaga. Itu al-martabatu tsalitsah, at-tadwir. Tadwir. Wa hiya martabatun mutawassitatun baina at-tahqiq wal hadr. Nah, antara tengah-tengah, martabatun tingkatan, mutawassitatun pertengahan, baina at-tahqiq wal hadr, antara tahqiq dan hadr. Wa summiyat bit tadwir, dan dinamakan tadwir. Kenapa? Karena al-qari, karena seorang qari itu yang membaca itu yaduru baina martabatil hadri aw at-tahqiq. Berada di antara tadwir, yaduru itu artinya berputar. Berputar antara makhraj, antara tingkatan hadr dan tahqiq. Artinya dia nggak kemana-mana dari hadr dan tahqiq gitu. Antara dua itu artinya. Ini adalah pembagian maratibul qiraah. Sekarang kita lihat apa catatan dari beliau. Catatan yang beliau catat di sini. Ini penting ini ya, penting. Masalah pembagian maratibul qiraah. Ini kata beliau. Inna tartil yashmalul maratib ats-tsalatsa. Kata beliau, tartil ini mencakup 3 level tersebut. Kenapa beliau bilang gini? Karena ada sebagian ulama yang membagi maratib atau tingkatan bacaan itu menjadi 4. Dibagi menjadi 4. Jadi mereka itu urutannya pertama tahqiq,
kemudian tartil, kemudian tadwir, kemudian al-hadr. Jadi dari segi kecepatan itu yang paling lama itu tahqiq. Kemudian di bawahnya itu ada at-tartil. Kemudian di bawahnya lagi ada at-tadwir. Baru yang paling cepat adalah al-hadr. Ini ada para ulama yang seperti ini pendapatnya. Seperti Imam Makki Nasr di dalam kitab beliau Nihayatul Qaulil Mufid. Nah, di situ beliau sebutkan maratib al-qiraah, tingkatan kecepatan bacaan itu ada 4. Jadi kata beliau itu tartil itu kalau tahqiq tadi itu dipakai saat mengajar, tartil itu kata beliau itu dipakai untuk apa? Untuk tadabbur Al-Qur'an, kata beliau. Nah, ketika kita ingin baca dengan tadabbur, maka kita baca dengan tartil. Nah, itu menurut pendapat mereka yang membaginya 4. Di sini beliau hanya 3 saja pembagiannya. Kemudian apa kata beliau? Faman qara'a bi ayyi martabatin minha. Nah, barang siapa yang membaca salah satu dari tingkatan yang 3 itu, yakunu dakhilan fi qawlihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Berarti dia telah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Jadi al-hadr kita baca cepat, hurufnya sudah kita jaga semuanya, walaupun cepat itu tetap tartil namanya. Tadwir juga tartil namanya. Kemudian tahqiq namanya juga tadwir. Bi khilafi man ja'ala tartila martabatan rabi'ah. Nah, berbeda dengan mazhab yang menjadikan tartil itu adalah tingkatan tersendiri, kata beliau. Qala Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnul Jazari mengatakan, wa yuqra'ul Qur'anu bit-tahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullum muttaba'. Kata beliau, Al-Qur'an itu dibaca dengan at-tahqiq. Ma' hadrin. Nah, kemudian hadr, kata beliau. Wa tadwirin. Dan tadwir. Wa kullum muttaba'. Dan semuanya diikuti. Maksudnya dipakai. Jadi 3 ini semuanya diikuti. Ma' husni sautin. Dengan apa? Dengan suara yang bagus. Biluhunil Arabi. Sesuai dengan tabiatnya orang Arab gitu. Jangan Al-Quran ini dibaca dengan apa namanya, dengan irama atau dengan cara bacaan non-Arab. Jangan seperti itu gitu. Kadang ada orang baca Al-Quran misalnya pakai model kayak misalnya lagu Cina gitu kan. Orang Cina gimana gitu lagunya, itu dipakai Al-Quran di sana. Meskipun tajwidnya benar, tapi kan kayak aneh gitu terdengar, ada lagu-lagu Cina-Cinanya gitu. Atau lagu-lagu Jawanya, atau lagu-lagu Bataknya gitu kan, nggak sesuai gitu. Kalau Al-Quran itu Arab, ya sesuai dengan Arab gitu. Jangan dicampur-campur. Masa nanti misalnya ada lagu Jawa, tapi pakai cara Arab, kan nggak enak didengar ya kan. Murattalan, dengan tartil mujawwadan bil Arabi. Murattal mujawwad, dengan sesuai dengan apa namanya, kebiasaan orang Arab. Al-mulahazatu tsaniyah, catatan. Yang kedua, ini penting juga nih. Hunaka kaifiyah, ada sebuah cara, kata beliau. Intasharat fi zamanina, yang tersebar di zaman kita. Wa hiya qira'atut tamtiti wat tanghim. Qiraah yang lambat, tanghim, dan memakai apa namanya, irama. Wa yusammiha al-ba'd al-qira'at al-mujawwadah. Nah, sebagian orang atau kebanyakan orang itu bacaan itu sudah dikenal dengan bacaan mujawwad. Ini kan sering dengar kan, mujawwad gitu kan. Wa hadhil kaifiyah, kata beliau, cara baca yang seperti ini fil aghlab, kebanyakannya, kata beliau, fiha khurujun am mawazinil mududi wal ghunnat. Kebanyakannya, kata beliau, itu melampaui batas mat dan ghunnah, kata beliau. Wa tajawuzun fi ba'd ahkam at-tajwid li ajli ijadati an-nagham. Nah, kemudian melampaui batas hukum-hukum tajwid supaya apa? Supaya bisa membaca atau supaya bisa mengeluarkan irama yang bagus gitu. Nah, banyak seperti itu. Misalnya seperti ain itu kadang dibaca panjang itu. Baca ya lam gitu.
Atau misalnya nanti ada akhir huruf itu kalau mat tabi'i gitu kan, itu dibaca panjang gitu. Kenapa? Karena nadanya harus belokannya itu nggak lurus gitu, harus belok dikit gitu. Suaranya harus seperti itu gitu. Maka dia terpaksa dipanjangin sedikit gitu. Maka yang seperti itu nggak boleh gitu. Yang belajar maqamat ini tajwid ini, kemudian catatan-catatan yang ditulis oleh para ulama yang seperti ini, itu harus ada di kepala kita gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita itu ada rasa khawatir, ini benar nggak sih gitu kan? Ini melampaui batas nggak sih? Gitu. Ini sudah ini kelebihan nggak sih gitu. Nah, jadi supaya kita hati-hati gitu. Kita nggak boleh belajar maqamat saja tanpa belajar yang tajwid yang seperti ini, bukan tajwid yang hukum nun mati, guna, kemudian makhraj. Bukan itu saja gitu. Kita itu harus belajar, harus mencari tahu apa saja kesalahan yang sering terjadi. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan yang seperti itu. Ada sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau saya tidak salah, Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau adalah orang yang yang melihat ikhtilaf, perselisihan ketika di Armenia kalau tidak salah ya. Kaum muslimin itu saling berselisih tentang qiraah gitu. Ada yang baca qiraah modelnya seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi masing-masing mereka itu berpegang dengan qiraah mereka gitu. Jadi yang selain itu salah gitu. Hampir terjadi pertikaian bahkan peperangan seperti di masa itu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman datang kepada Utsman mengatakan, ya Utsman hadhihi ummah, tolong dulu selesaikan perkara masalah istilah bacaan itu Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman ini beliau orangnya unik gitu. Orang-orang itu bertanya kepada Rasul, yang mereka tanyakan itu adalah tentang kebaikan, ibadah, apa saja yang harus saya lakukan supaya misalnya supaya lebih dekat dengan Allah, apa saja yang saya lakukan agar saya masuk surga gitu. Seperti misalnya ada hadis yang mengatakan qul amantu billahi tsumma istaqim. Ada yang bertanya kemudian Nabi bilang katakanlah amantu billah, kemudian istiqomahlah, kata Rasul. Nah, justru sahabat mulia ini Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang keburukan gitu. Ya Rasul, beritahu aku tentang keburukan-keburukan. Supaya apa? Supaya beliau jauhi gitu. Supaya beliau tidak terjerumus ke keburukan itu. Ini sama juga gitu. Kita mempelajari kesalahan-kesalahan agar apa? Agar supaya kita tidak terjerumus pada kesalahan itu gitu. Jadi ini penting ini. Penting untuk kita, apalagi yang belajar maqamat, penting membaca hal-hal yang seperti ini. Fa'in khalat min hadhihi tajawuzat. Nah, kalau seandainya bacaan yang dikatakan qiraah mujawwadah itu, qiraah mujawwad itu tidak melanggar hal-hal yang seperti ini, kata beliau. Wa kana al-qari'u multaziman biqawa'id at-tajwid. Nah, seorang qari itu benar-benar komitmen dengan kaidah-kaidah tajwid yang kita kenal sekarang. Wa qaddama qawa'id at-tajwid ala qawa'id an-nagham, dan dia mendahulukan, menjadikan kaidah tajwid itu sebagai prioritas. Fa innaha tu'tabaru maqbulatan. Maka bacaan yang seperti itu dianggap maqbulah, bisa diterima. Wa tulhaqu, dan dimasukkan ke dalam kategori at-tahqiq. Jadi bacaan yang mujawwad itu, nah, yang biasa kita dengar itu, kalau sesuai dengan kaidah tajwid, maka masuknya ke dalam yang mana? Masuknya ke dalam martabah atau tingkatan at-tahqiq. Wallahu ta'ala a'lam. Al-mulahadhatu tsalisah. Nah, catatan yang ketiga. 'Ala al-qari an yatanabbaha idza qara'a bimartabati at-tahqiq ila 'adami al-ifrat fi isba' al-harakat. Nah, 'ala al-qari, seharusnya para qari agar hati-hati apabila membaca martabat tahqiq. Ketika baca tahqiq harus hati-hati. Supaya apa? Agar tidak berlebihan dalam membaca harokat gitu. Jadi kalau harokat itu kalau dibaca berlebihan nanti bisa kepanjangan gitu. Hatta yatawalladu minha huruf. Nah, ketika sudah dipanjangkan maka muncul huruf-huruf gitu. Banyak huruf-huruf yang muncul. Ka'ayyantiqa lafdha alaihim hakadha.
alaihim. Seperti itu. Atau wa yaqra'ul basmalah hakadha. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Itu berlebihan. Wa ayyatanabbaha ila adami tatninil ghunnati bil mubalaghati biha wa bitanghimiha. Kata beliau, hati-hati, jangan ada tatnin al-ghunnat. Apa namanya? Menggoyang-goyangkan gunnah, kata beliau. Bil mubalaghati biha, berlebihan. Wa bitanghimiha, terlalu banyak dicengkok-cengkokkan gunnahnya gitu karena lagu. Itu jangan seperti itu. Ka ayyaqra'a qaulahu ta'ala thumma inna rabbaka hakadha. Thumma seperti itu. Digoyang-goyangkan gunnahnya. Wa ayyatanabbaha ila lihtimami bi sautil gunnah. Harus kita perhatikan suara gunnah itu. Wa tawfiyatiha haqqaha. Berikan hak gunnahnya. Wa i'ta'iha az-zaman alladhi yatanasab ma'a sur'ati. Berikan tempo sesuai dengan kecepatan qiraah. Kalau bacaannya cepat berarti gunnahnya cepat juga. Lambat, gunnahnya juga lambat. Fala yamutuha, maka dia tidak boleh memanjangkannya ziyadatan an haddiha, berlebihan daripada batasnya. Wala yakhtafuha khatfan biduni tamahulin, jangan juga terlalu cepat gitu. Tanpa ada tidak ada tempo yang pas seperti itu. Catatan yang keempat, 'alal qari. Nah, seorang qari apabila qara'a bi martabatil hadr, apabila membaca dengan tingkatan hadr, ayyatanabbaha ila adami batri hurufil maddi batra, agar tidak memutus huruf mad. Fi mithli qawlihi ta'ala ghafura ma laha lahu ma fis samawati wa ay yahdhara min ikhtilasil harakat. Jadi kalau misalnya ghafura dibaca ghafura seperti itu. Malaha seperti itu, atau lahuma seperti itu, enggak boleh seperti itu. Wa ay yahdhara min ikhtilasil harakat. Jangan sampai, harus hati-hati, jangan sampai ikhtilas al-harakat. Ikhtilas itu artinya mengurangi harokat. Misalnya yang tadinya satu harokat, jadi kurang gitu, terlalu cepat gitu. Belum sampai satu harokat udah di udah pindah ke huruf yang lain. Wa khassatan idza kanatil harakat mutataliyah atau mutawaliyah, apabila ada misalnya harokatnya itu berturut-turut gitu. Misalnya khalaqakum, dibaca khalaqakum gitu. Khalaqakum, jangan seperti itu. Baca khalaqakum. Fa innal lisan yusri'u bi ikhtilasi harakatiha. Nah, karena lisan itu cepat karena ikhtilas itu. Wa dzalika fi mithlihi wa huwa. Fa innal katsirina la yantiquna al-ha'a bi dhammatin kamilah. Baca wa huwa. Wa huwa. Wa huwa. Seharusnya wa huwa. Seperti itu. Wa mithli fa bada'a bi aw'iyatihim. Nah, kemudian kan banyak nih harakannya. Fa bada'a bi au. Fa bada'a bi a. Nah, itu ada 6 yang harakat berturut-turut. Atau yush'irukum, baca yush'irkum. Atau ya'iduhum, baca itu ya'iduhum. Harus baca ya'iduhum, dunya harus jelas. Anulzimukumuha. Anulzimukumuha. Kama yaqa'u fihi katsiruna fi salatit tarawih wa ghairiha. Banyak yang kesalahan yang seperti ini banyak terjadi pada salat tarawih dan selain salat tarawih. Al-mulahadhatul khamisah, ini banyak nih catatan yang beliau ini cantumkan di sini. Idza qara'a al-qari, apabila seorang qari membaca bimartabatin dengan tingkatan asra' min martabatil hadr, lebih cepat dari martabatul hadr. Hadr ini kan udah cepat nih kan. Bihaitsu yaqsurul mududa an haddiha. Yang mana dengan kecepatan itu dia memendekkan mat wa yakhtalisul huruf. Kemudian mengurangi huruf-huruf, harakat huruf. Fahadhihi al-qira'ah tusamma hazzan aw hazramah. Bacaan yang seperti ini dinamakan hazz atau hazramah. Wa qad warada an-nahyu an qira'atil Qur'ani bihadhihi at-tariqah. Dan sungguh telah ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bacaan yang seperti ini. Haitsunaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang an hadzil Quran ka hadzil syair,
membaca Al-Quran dengan hadz sebagaimana syair dibaca dengan hadz. Terakhir, ini pembahasan tentang al-angham atau al-alhan, maqamat. Catatan yang keenam, al-mulahadhatus sadisah. Khulasatul kalam, nah inti daripada kalam bin nisbati li qiraatil Quran bil angham, terkait dengan bacaan Al-Quran dengan angham, dengan nagham, wal alhan. Annal qari, ini penting sekali. Annal qari, seorang qari, izal tazama bi ahkamit tajwid, apabila berpegang teguh, memegang kaidah tajwid, wa qawaidihi, hukum tajwid dan kaidahnya, wa dawabitihi daqiqah, dan ukurannya yang sangat detail, wa kana muqaddiman laha ala qawaidin naghami wal maqamat. Dia memprioritaskan kaidah tajwid daripada kaidah naghamnya, maqamatnya. Jadi maqamat itu nomor 2. Tsumma qara'a al-qira'ata as-sahlata al-'azbah. Kemudian dia membaca bacaan yang mudah, yang lembut, ala tabiatihi, sesuai dengan tabiatnya gitu, tidak dibuat-buat. Wallati laysa fiha takallufun aw taqa'ur, tidak ada dibuat-buat, tidak juga terlalu memfasih-fasihkan gitu, tidak sok-sok fasih gitu. Falladhi yadhharu li, nah menurut saya, kata beliau, kalau sudah seperti ini, wallahu a'lam, kata beliau, anna dzalika la haraja fihi, maka yang seperti itu tidak ada masalah, kata beliau. Walau wafaqat naw'an min anwa'in naghami wal maqamatil ma'rufati ladal mutakhassisin. Meskipun, kata beliau, meskipun bacaannya itu kebetulan sesuai dengan salah satu daripada maqamat yang ada, kata beliau. Misalnya dia baca gitu kan. Kemudian kaidah tajwidnya benar, hukum-hukumnya benar, makhrajnya benar, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang kurang, pas semuanya. Kemudian sesuai dengan ada satu gitu, kena di nada misalnya irama misalnya Hijaz gitu kan. Tidak apa-apa gitu kan. Tidak ada masalah gitu. Atau misalnya kebetulan dia baca misalnya dia nggak tahu gitu kan. Atau dia tahu tapi kebetulan dia pengen pakai nada misalnya nahawan gitu kan, tidak ada masalah gitu. Kenapa? Karena semuanya tajwidnya sudah benar. Nah, hanya saja nada itu, irama itu ngikut gitu, bukan tajwid yang ngikut irama gitu. Amma idza ta'ammada an yaqra'a bi naghamin ma min anwa'in nagham kas-saba was-sika waltazama bi qawa'id at-tajwid iltizaman kulliyan fa innana nanzur. Nah, apabila dia sengaja membaca Al-Quran dengan nagham tertentu, seperti misalnya soba atau sika, kata beliau. Kemudian kaidah tajwidnya benar semuanya gitu, tidak ada yang dilanggar. Fa innana nanzur, maka kita lihat, kata beliau. Idza wafaqat naghmatuhu hadhihi ba'd al-angham al-mashhurah al-mutadawalah 'inda ahli al-fusuq wal ghina fa innana namna'uhu min dhalik. Nah, kalau seandainya, nah lagu yang dia pakai ini, mirip dengan lagu-lagu atau irama-irama, maqamat-maqamat yang dipakai oleh ahlul fusuk, ahli orang-orang fasik dan para penyanyi, maka kalau misalnya lagunya itu pas dia baca, kok lagunya ini terdengar seperti lagu penyanyi ya gitu. Maksudnya iramanya kok irama penyanyi yang yang orang-orang fasik lah gitu kan, sholat enggak apa enggak itu, kemudian konser gitu, joget-joget gitu kan, kok nada bacaannya kok sesuai ya, kok mirip ya dengan nada mereka yang penyanyi ini. Maka apa yang kita lakukan? Fa innana namna'uhu min dzalik. Tidak boleh dipakai nada yang seperti itu. Nah, jadi nada yang seperti itu tidak boleh dipakai. Meskipun kaidah tajwidnya benar. Wa amma idza wafaqat an-naghmata al-fitriyyah allati tab'atsu 'ala al-khushu' wa at-tadabbur. Nah, adapun apabila lagunya itu mirip dengan lagu yang
atau sesuai dengan lagu yang apa namanya memberikan untuk kita untuk tadabbur. Kita lebih bisa merasakan kelezatan Al-Quran gitu dengan lagu itu, karena kan manusia kan secara fitrah itu suka dengan hal-hal yang indah gitu. Kemudian kalau Al-Quran itu dihiasi dengan suara yang indah, kemudian bacaannya juga bagus, tajwidnya bagus, itu berarti lebih bagus gitu kan, lebih enak didengar gitu. Maka awafaqat qira'atuhu, kata beliau, qira'ata ahadil qurra, atau bacaannya sesuai, nadanya itu mirip seperti apa? Seperti nada salah satu qari yang ma'rufi nabi taqwa wassalah. Yang qari ini apa namanya dikenal dengan takwa, dikenal dengan orang baik gitu, bukan orang fasik gitu. Fala haraja fi dzalik. Maka yang bacaan seperti ini, kata beliau, itu tidak ada masalah, kata beliau. Jadi bacaan yang nadanya itu bisa membuat kita khusyuk, bisa membuat kita membantu kita tadabbur, atau nadanya itu mirip seperti nada qori yang dikenal baik, dikenal apa namanya ketakwaannya itu sudah tidak diragukan lagi, maka tidak ada masalah gitu. Meskipun nanti lagunya itu lagu sika, soba, nahawan, itu tidak ada masalah gitu, kata beliau. Selagi dengan syarat apa? Dengan syarat tadi lagunya tidak seperti lagu ahlul fusuq, orang-orang fasik, kata beliau. Amma idza ikhtalla syai'un min ahkamit tajwid, apabila hukum tajwidnya dilanggar, kata beliau, fatilka qira'atun mamnu'ah, maka itu adalah bacaan yang dilarang. Sawa'un akanat jamilatan nagham, nah baik itu bacaannya naghamnya bagus, wal iqa'at, dan temponya atau naik turunnya itu bagus, amla atau tidak, mahma kana fa'iluha gitu. Siapapun pelakunya itu, kata dia, meskipun itu apa namanya imam besar gitu, misalnya imam Masjidil Haram, kalau misalnya ada salah di dalam kaidah tajwid, maka ya biarkan saja kesalahan itu hanya sampai di batas beliau gitu. Jangan kita tiru bacaan yang salah itu, seperti itu. Wallahu a'la wa a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin Ustaz Burhan dulu dah. Apa Ustaz, mau anda tanya tentang huruf qalqalah yang bertasydid, Ustaz. Nah, ketika dia itu di akhir kalimat, kaifa bacanya, Ustaz? Atau ada itu temponya, contohnya surah atau surah apa ya, tabbat yada abi lahabin wa tab, ditahan dulu atau langsung beri qalqalahnya, Ustaz? Kaifa, Ustaz? Syukran. Ya. Masalah qalqalah yang bertasydid ya. Sebagian orang ketika membaca qalqalah yang bertasydid itu berhentinya itu terlalu lama gitu. Misalnya tabbat yada abi lahabin wa tab, gitu kan. Ada seperti itu kan. Yang benar adalah temponya itu sama seperti tempo ketika kita wasal. Antum wasal gimana temponya? Tabbat abi lahabin wa tabbama wa tab. Tempo apa rasanya? Yang pertama adalah ba sukun, tetap ba sukunnya tetap kan, ya kan? Itu watab, itu kan ada dua, ada dua ba. Yang pertama sukun, yang kedua diqalqalahkan. Nah, cara membaca ba yang berdua seperti ini, yang idgham, itu sama, baik itu ketika waqaf maupun ketika wasal. Hanya saja ba yang keduanya, yang tadinya itu berharokat, karena kita waqaf ya kita sukunkan, ya kan, benar kan? Tabbat yada abi lahabin wa tabbama. Ketika kita waqaf, tinggal kita baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Seperti itu. Seperti kita baca saat wasal.
Syukron, Ustaz. Ya, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Ustaz. Ya. Yang pertama, Ustaz, kita yang ibaratnya sudah mulai tahu-tahu sedikit mungkin Ustaz ya tentang tentang hukum tajwid ini gitu. Kadang gitu, misalkan kalau kita mendengarkan imam gitu yang misalkan matnya terlalu panjang apa gitu. Nah, kadang ada sedikit kurang khusyuk, kurang nyaman, bahkan mungkin yang lebih ini lagi gitu, lebih mungkin nggak bagus lagi, kita merasa lebih baik gitu Ustaz, daripada imam tersebut gitu. Nah, bagaimana gitu cara kita menyikapinya biar kita nggak merasa begitu Ustaz. Nah, kemudian yang kedua Ustaz, kalau tidak salah hadis atau apa gitu Ustaz, yang mengatakan bahwa kebanyakan yang munafik itu kuro gitu Ustaz. Kok para kuro gitu. Nah, bagaimana perincian daripada hadis ini gitu Ustaz? Apakah yang dimaksud munafik besar, kecil, atau sebab digolongkan munafiknya para kuro ini penyebabnya apa gitu Ustaz? Nah, paling itu Ustaz. Masalah ini ya, apa namanya, kita dengar imam-imam itu kadang bacaannya itu matnya terlalu panjang atau apa namanya sifatnya kurang gitu ya. Jadi kita kembali kita lihat apa namanya dari segi itu pelanggarannya dari segi mana gitu. Apakah yang pelanggarannya fatal gitu kan? Seperti misalnya makhrajnya berubah gitu kan, shad dibaca shin gitu kan. Kalau yang fatal seperti itu, misalnya zai dibaca jim gitu kan. Misalnya iza apa namanya iza zulzilatil ard dibaca sama dia ija zulzilatil ard, kan orang Indonesia kan kayak gitu kan. Nah, seperti itu, yang seperti itu barulah kita tegur gitu kan. Kalau yang bacaannya masih apa namanya kadang matnya kurang gitu kan, tapi tetap maknanya tetap tidak berubah gitu kan, atau gunnahnya kurang. Nah, yang seperti itu kita berlapang dada. Kemudian masalah tentang apa namanya, ada hadis yang mengatakan apa namanya banyak daripada qurra itu yang munafik, itu wallahu alam, saya belum nah dengar. Tapi biasanya yang seperti itu untuk apa namanya bukan banyak hakiki. Kalau ada bukan hakiki itu untuk memotivasi agar orang yang rutin membaca Al-Quran, yang bacaan Al-Qurannya bagus, itu harusnya itu akhlaknya lebih bagus, ibadahnya lebih bagus. Kemudian apa namanya dia itu harus berbeda dengan orang yang bukan qurra. Nah, mungkin itu maksud daripada yang apa namanya celaan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Iya. Gimana Ustazah Riri atau apa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Masalah pembahasan kita hari ini, insya Allah masih ringan. Pembahasan kita hari ini masih ringan. Dan insya Allah pembahasan kitabnya semuanya ringan-ringan semua, nggak ada yang sulit. Mana ada yang lain? Ustaz Burhan, oke. Ya, kalau tidak ada lagi, maka kita tutup saja. Insya Allah kita lanjutkan lagi di minggu depan. Nah, insya Allah di setiap pembahasan ini ada banyak pembahasan yang menarik dari kitab beliau ini, kitab Ilmu Tajwid, Ahkamun Nadhariyah wa Mulahadhatun Tatbiqiyah. Mudah-mudahan nanti setelah selesai ini kita bisa baca kitab beliau yang lebih luas lagi dari ini gitu. Itu khusus untuk muallim gitu, untuk guru-guru itu bagus itu kitab beliau itu. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau dibahas
kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.